Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya dan tetap semangat. Teman-teman, saya di sini akan bikin kaldu bubuk dari sisa kulit udang dan kepalanya yang sudah dibersihkan ya teman-teman ya. Di sini saya sudah mencuci bersih dan merendamnya dengan air. Ini nanti kita rebus dulu. Nah, untuk bumbunya di sini saya menyiapkan bawang putih. Seharusnya untuk kaldu ini hanya menggunakan bawang putih bubuk ya teman-teman. Nah, karena bawang putih bubuk saya habis, kemudian saya jarang memakai yang kemasan, maka saya akan membikinnya sendiri. Jadi nanti ini dicincang, kemudian digoreng kering, dan kita akan blender bersama kaldu ayam yang sudah kita sangrai. Kepala udang yang sudah kita sangrai. Nah, kemudian di sini ada merica, garam, dan pala. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan merebusnya dulu ya teman-teman, agar dia matang dan kuman-kumannya hilang, karena kita pakai bagian kepala ya. Yuk teman-teman, ikutin saya. Kita langsung nyalakan kompor dan kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih kita tunggu kira-kira sekitar 5-7 menit ya, baru kita matikan dan kita sangrai. Kita tunggu dulu sampai mendidih. Yuk teman-teman. Kemudian untuk bawang putihnya, setelah kita cuci bersih, kita akan menggepreknya ya teman-teman. Menggeprek dan dicincang halus. Kemudian bawang putih yang sudah kita geprek kita cincang ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kenapa saya rajin banget mencincang si bawang putih ini? Karena saya nggak punya cuper teman-teman. Kalau pakai cuper pasti cepet ya, dan nggak akan ada insiden. Nanti deh kalau udah ini kita beli cupernya ya teman-teman ya. Kita lanjut mencincang sampai kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi kaldu ini lagi viral banget juga ya teman-teman ya, pada bikin. Nah, terus saya itu punya teman di Dubai, teman di platform lain sih sebenarnya. Dia orang Palangkaraya sini juga, tapi sekarang dia tinggal di Dubai. Nah, saya dikasih tahu sama beliau tentang ini, namanya Kak Berta. Namanya tuh Kak Berta Pati Anom. Bagus ya teman-teman namanya. Nah, untuk kaldunya sendiri ini bisa digunakan untuk pengganti penyedap ya teman-teman ya, seperti penyedap rasa ayam. Tapi karena ini terbuat dari udang, pasti rasanya agak kesiput-siputan ya teman-teman ya. Dan itu katanya sedap banget. Makanya di sini saya mencoba membuatnya. Nah, setelah halus seperti ini untuk bawang putihnya selesai ya teman-teman. Kita akan menggorengnya. Di sini saya sudah menyiapkan penggorengan dan sudah saya nyalakan kompor. Kita tambahkan minyak goreng ya teman-teman ya, sedikit aja secukupnya untuk menggoreng. Tunggu panas, kemudian kita masukkan bawang putih cincangnya. Dan di sini untuk menggoreng bawang putih cincang ini kita harus pakai minyak yang baru ya teman-teman, karena kan kaldunya ini nanti disimpan. Nah, takutnya penyimpanannya dalam jangka waktu lama karena jarang pakai misalnya. Jadi itu akan tetap awet karena kita pakai minyak yang baru ya teman-teman. Sepertinya udah panas, kita masukin aja. Dan jangan lupa sambil diaduk-aduk agar tidak gosong. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya teman-teman ya, sampai airnya menyusut setengahnya teman-teman. Kemudian di sebelah jangan lupa sambil diaduk-aduk si bawang putihnya. Jika sudah kecoklatan seperti ini, kita angkat ya teman-teman.
Dan jangan lupa matikan kompornya, nanti gosong. Dan kita tiriskan menggunakan tisu ya teman-teman ya, seperti ini. Kita tunggu sampai dia kering dan udangnya menyusut airnya ya teman-teman ya, rebusan air udangnya. Kita tunggu dulu. Sementara menunggu, saya akan sholat dulu ya teman-teman. Setelah airnya menyusut setengahnya seperti ini, kita matikan kompor ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan kulit dan kepala udang ini ke penggorengan ya teman-teman. Nah, dan kita akan menyangrainya. Kita sangrai sampai benar-benar kering. Kita tunggu dulu karena ini masih basah. Kita tunggu sampai airnya habis dulu ya teman-teman. Kemudian kita potong kecil-kecil palanya ya teman-teman. Kemudian setelah kita potong-potong seperti ini, kita akan sangrai bersama udang ya teman-teman ya. Yuk teman-teman, kita masukkan aja si palanya. Oke teman-teman, setelah tidak ada bunyi desisan air dari kepala dan kulit udang ini, kita matikan kompor dulu. Kita akan blender satu kali dan kemudian disangrai lagi. Kita dinginkan dulu ya teman-teman. Setelah dingin, kita masukkan ke dalam blender ya teman-teman. Saya memblendernya beberapa kali karena nggak cukup, karena saya nggak punya chopper teman-teman. Nah, kita tutup dan kita blender ya. Setelah di blender dan menjadi halus seperti ini, kita sangrai untuk yang kedua kalinya ya teman-teman. Yuk teman-teman, menggunakan api kecil saja kita sangrai sampai benar-benar kering. Setelah itu kita blender untuk yang kedua bersama bawang putih yang sudah digoreng tadi ya teman-teman dan sudah dingin tentunya. Kita sangrai dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini disangrai sampai benar-benar kering ya teman-teman. Jangan lupa sambil diaduk dan apinya kecil aja ya, karena dikhawatirkan nanti akan gosong kalau pakai api besar. Ini sudah mulai kering ya teman-teman ya. Kelihatan ya teman-teman, kalau dia udah mulai kering, dia nggak lengket lagi di wajan, dan pada saat diangkat pun bunyinya tuh bunyi ya teman-teman ya, bunyi remah-remah yang jatuh. Nah ini sudah benar-benar kering ya teman-teman, tidak ada yang menempel. Kemudian asap-asapnya pun udah nggak ada, asap dari menguapnya air, dan ini udah wangi banget. Kita matikan, kita aduk-aduk untuk mendinginkannya ya teman-teman. Kita aduk seperti ini, boleh juga didiamkan. Nanti di blender setelah benar-benar dingin, agar tidak ada uap yang terjebak pada saat kita memblender. Karena jika ada uap yang terjebak di dalamnya akan membuat kaldu ini cepat busuk ya teman-teman, cepat expired. Nah, kita diamkan dulu sampai benar-benar dingin. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah kering ya. Kita masukkan ke dalam blender untuk yang kedua kalinya. Kemudian kita tambahkan bawang putih cincang yang kita goreng tadi ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan penuh merica bubuk. Nah karena saya punya yang bubuk, terpaksa pakai yang bubuk ya teman-teman ya. Dan kemudian 1 sendok teh penuh garam.
Nah, cukup itu saja ya teman-teman, karena ini konsepnya adalah kaldu sehat homemade ya teman-teman ya. Kemudian kita tutup, kita aduk-aduk dulu agar tercampur merata. Kemudian kita blender. Sepertinya sudah halus ya teman-teman, kita matikan blendernya. Kita cek apakah sudah halus. Nah, dia benar-benar udah halus ya teman-teman ya. Tuh. Sekarang kita sangrai lagi untuk yang terakhir kali untuk mengeringkan jika masih ada mengandung air ya teman-teman, mungkin dari garam, mungkin dari tadi yang tidak terlalu dingin, tapi tadi saya pegang sih udah dingin ya waktu saya ingin memblendernya. Sekarang kita sangrai ya teman-teman ya. Yuk teman-teman, kita masukkan ke dalam wajan. Wajannya yang tadi ya teman-teman, tapi dilap dulu menggunakan lap ataupun tisu agar tidak ada kotoran yang bekas kita menyangrai tadi. Nah teman-teman, kita nyalakan kompornya dan kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini hanya untuk memastikan kaldu bubuk udang ini kering sempurna, jadi tidak perlu waktu terlalu lama untuk menyangrainya. Ini enak banget loh teman-teman. Ini bisa digunakan untuk penyedap, bikin sambal, terus bikin oseng-oseng, bikin seperti oseng kangkung atau cah kangkung terasi. Nah, ini bisa digunakan untuk pelengkap bumbu penyedapnya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah tidak ada bubuk-bubuk yang menempel pada permukaan wajan ini, itu artinya sudah kering ya teman-teman ya. Dan kita akan matikan kompor dan kita dinginkan, baru kita taruh di stoples. Bisa ditaruh di stoples seperti ini bekas selai, ataupun jika teman-teman punya stoples khusus boleh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, udah selesai kaldu udang bubuk ala mamah bunda ya teman-teman. Kaldu udang bubuk ini bisa digunakan untuk penyedap, pelengkap memasak. Nah, bisa seperti kita menggunakan kaldu ayam bubuk, seperti itu pula kaldu udang bubuk ini digunakan. Tapi kaldu udang ini jelas lebih enak ya teman-teman ya, karena berasal dari sari udang, yaitu kulit udang. Sampai di sini dulu video saya ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi besok. Jangan lupa jika teman-teman ingin merikuknya, tonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel YouTube saya ini berkembang pesat. Jangan lupa pesan saya, masakan yang sederhana jika dibikin dengan cinta akan menghasilkan hidangan yang istimewa. Ini hanya pelengkap keistimewaannya teman-teman. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.